sama sekali nggak ada riwayat sakit jantung. Iya, Ibu emang pernah cerita sih sama aku, Bu. Tapi setelah itu, Ibu nggak pernah cerita apa-apa lagi. Sebenarnya sih aku penasaran banget sama kelanjutannya, Bu. Tapi aku nggak berani tanya sama Ibu. Soalnya aku nggak mau Ibu sedih kalau harus ingat soal ayah. Ternyata kamu masih ingat semua itu. Tapi apa hubungannya itu semua sama Tante Lydia, Bu? Om Raymond tuh coba selidikin semua kasus ini. Sampai akhirnya kebenarannya ditemukan. Jadi maksud Ibu benar, ayah meninggal bukan karena sakit jantung? Jadi ada orang yang sengaja bikin surat palsu kematian ayah kamu. Ya karena ada maksud tertentu. Dan ternyata orang itu Tante Lydia. Tante Lydia malsuin soal kematian ayah. Kenapa, Bu? Kok bisa Tante Lydia ngelakuin semua itu? Setelah ayah kamu meninggal, nggak lama setelah itu Tante Lydia datang ke Ibu. Dia ngasih tahu katanya semua aset disita karena utang perusahaan. Tapi ternyata, Put, utang perusahaan itu hanya menyita sebagian aset perusahaan, aset kita. Yang anehnya ternyata ada sisa aset. Itu dialihnamakan. Tapi dialihnamakan identitasnya tuh fiktif. Dan yang buat itu juga Tante Lydia. Memberitakan tentang penangkapan seorang pengusaha wanita terkenal di Jakarta atas kasus tuduhan penipuan. Polisi berhasil menyiduk tersangka ketika tersangka akan melarikan diri keluar kota. Jangan-jangan itu Lydia ya? Kalau itu benar Lydia, posisiku bisa gawat ini. Posisiku jadi nggak aman lagi. Apalagi kalau sampai dia bicara di depan polisi nanti. Ibu tahu ini berat buat kita, Put. Tapi kita harus bisa terima kebenaran ini. Dan kita harus bisa hadapi, sayang. Cuman susah aja buat aku, Bu. Buat percaya kalau Tante Lydia tega ngelakuin semua itu. Ibu juga sulit mempercayai itu, Put. Apalagi yang Ibu tahu, Tante Lydia itu sekretaris yang baik kepercayaan ayah kamu. Tapi dari hasil penyelidikan, buktinya jelas menunjukkan kalau aset perusahaan itu dialihnamakan oleh Tante Lydia. Emang sulit, Put. Tapi itu kebenarannya. Apa yang dilakukan Tante Lydia itu kejahatan besar, Put. Aku ngerti, Bu. Tapi aku yakin kita pasti bisa kok, Bu, ngelaluin semua ini. Ya kan, Bu?
Iya sayang. Tapi ibu gak pernah bisa lupa waktu ayah kamu meninggal dan semua aset kita disita. Kamu masih bayi sayang. Ibu bawa kamu dari kontrakan satu ke kontrakan yang lain. Susahnya saat itu kita hidup sayang. Ibu gak bisa lupa. Ibu pastikan kalau Tante Lydia harus membayar perbuatannya, Bu. Aku masih gak nyangka, Bu. Kalau semua penderitaan kita disebabkan oleh Tante Lydia. Aku jadi kepikiran deh sama Rizky. Gimana coba, Bu, kalau Rizky tahu semuanya? Rizky udah tahu, sayang. Jadi waktu Tante Lydia ditangkap sama polisi, Rizky ada di lokasi. Jadi ini alasan Rizky seharian sulit dihubungin. Rizky pasti hancur banget. Jangan, lepasin saya, bebasin saya. Bu, saya mohon, Bu. Saya nggak mau pisah sama anak saya nunggu di luar. Ibu tenang dulu. Sesuai prosedur pemeriksaan, sementara ibu harus ditahan di sini. Enggak. Bu, tolong saya, Bu. Bu, bukain saya. Bukain. Apa yang harus aku lakukan? Yang kutakutkan selama ini akhirnya terjadi. Maafin Mama, Rizky. Mama tahu kamu pasti kecewa sama Mama. Mama akan berusaha tetap tegar demi kamu, sayang. Gue masih gak nyangka Tante Lydia tega ngelakuin semuanya. Tapi gue tahu Rizky juga pasti terpukul banget sama semua yang dialamin mamanya sendiri. Rizky, lo di mana sekarang? Kenapa lo nggak bales WA gue? Lo jangan khawatir ya, Ki. Masalah apapun yang melibatkan orang tua kita di masa lalu gak akan pernah merubah pandangan gue terhadap lo. Buat gue, lo akan tetap jadi sahabat terbaik yang gue punya. Rizky, lo di mana sekarang? Kenapa lo nggak bales WA gue? Gue yakin pasti Tante Nawang udah cerita semuanya ke lo, Put. Gue gak tahu tanggapan lo sekarang ke gue kayak gimana. Begitu lo tahu kalau nyokap gue ya udah ngerampas semua harta bokap lo dan bikin hidup lo sama Tante Nawang jadi susah. Mama pasti ketakutan banget di sana. Maafin aku, Ma. Aku gak bisa berbuat apa-apa.
Rizky.